Kudengar kau memperlakukan bangsaku seperti darah. Ledakan. Ketika Feng Nianwu menembak, banyak dewa dan iblis terbang dengan tangan patah, dan Feng Jiuman bahkan lebih galak. Dia jelas memiliki pisau gunung tetapi tidak menggunakannya. Sebaliknya, dia merobek lengan Protos dan memasukkannya ke mulutnya sambil tertawa. Haha, enak. Enak sekali. Daging kalian para dewa dan iblis juga enak. Pada saat ini, kamu tahu betapa brutalnya ras yang sama dari ras manusia yang sama. Ras yang sama di kota Feng Shui. Ini hanyalah pembantaian satu sisi. Bahkan orang-orang dari ras yang sama ini membantai para dewa dan iblis. Lebih ganas dan menakutkan daripada dewa dan iblis yang menindas mereka. Daging dan darah para dewa dicabik-cabik oleh beberapa orang biadab, dan mereka terbelah di tempat. Feng Nianchu menginjak iblis di bawah kakinya, merobek tulang punggungnya, dan mengeluarkan organ dalam. Banyak dewa dan setan terkejut, dan bahkan kesan beberapa tahun dewa dan setan pada umat manusia sudah menjadi makanan darah dari 10.000 ras. Hanya hari ini saya dapat mengetahui bahwa umat manusia bukanlah anak domba. Itu lebih menakutkan daripada para dewa dan iblis yang memproklamirkan diri. Seorang dewa dan iblis melarikan diri dengan putus asa, tetapi tidak ada tempat untuk melarikan diri dari kejaran kedua tetua klan Feng Shui Cheng. Dalam sekejap, langit di atas istana Yan Huang tertutup kabut darah. Feng Nianwu baru saja mengambil tulang tangan Protos sebagai tusuk gigi dan mengambil daging dan darah di antara gigi. Tetapi tiba-tiba kulitnya tenggelam dan kepalanya tiba-tiba mendongak. Tentara surga ada di sini. Pemberontak sudah mati. Kekuatan besar langit, dan suara langit yang penuh amarah, membuat hati Putri Wenxing tenggelam. Tentara surgawi akan datang. Saya melihat bendera militer di langit menyebar, menginjak awan keberuntungan, dan semua ras membantu. Qin Yichen mendongak dan tidak bisa membantu tetapi matanya terangkat. Aku datang begitu cepat. Menurut rencana dia dan Patriark Jiang, pasukan surgawi tidak dapat tiba begitu cepat, karena sekutu Istana Kaisar Ke juga memblokir langkah-langkah puluhan juta tentara surgawi. Tetapi segera, Qin Yichen menemukan bahwa ini bukanlah pasukan puluhan juta pengadilan surgawi, tetapi pasukan 1 juta. 1 juta tentara ini adalah penjaga parade yang ditempatkan di dekat lapangan bintang dari pengadilan surgawi. Saat Kaisar memerintahkan untuk berhati-hati terhadap tindakan di Istana Yan Huang, mereka bergegas. Tidak hanya itu, tetapi gerilyawan dari banyak ras telah dipanggil di sepanjang jalan. Meskipun itu adalah pawai tergesa-gesa, jumlahnya masih 1 juta. Pasukan 2 juta dapat digambarkan sebagai awan hitam menekan kota. Kekuatan Tuhan yang kuat membuat para dewa dan iblis yang putus asa tiba-tiba menjadi sangat gembira. Jenderal, Jenderal, kelompok pemberontak liar ini, bunuh mereka. Para dewa dan iblis dari berbagai istana dengan tergesa-gesa terbang ke pasukan surgawi, bersembunyi di balik jenderal surgawi yang dipimpin oleh baju besi surgawi satu persatu, dan tiba-tiba mendapatkan kembali harga diri mereka. Penjaga survei Du Feiying ada di sini. Para biadab, pencuri, dan gangster, kamu bisa menangkap mereka sebelum berhenti. Qin Yichen mendongak, hanya untuk merasakan nafas Du Feiying yang sengit, dan dia telah menguasai keberadaan 1 juta tentara. Ini sudah menjadi anggota pengadilan surgawi. Namun, Feng Nianwu langsung mencibir setelah mendengar ini. Pergi ke pengawal pelindung ibumu. Dalam ledakan, Feng Nianwu langsung melemparkan tulang Raja Iblis dengan ganas. Kekuatan mengerikan itu menyebabkan langit bergetar, dan Du Feiying mengayunkan cambuknya dengan marah sebelum memotong tulang menjadi 2. Mencolok. Melihat istana Yan Huang, tempat darah mengalir, mata Du Feiying juga dingin. Meskipun orang-orang biadab ini kokoh dan pandai bertarung, mereka dapat mencetak satu musuh berbanding 10, tetapi mereka hanya 100.000. Terlebih lagi, Sky Surveyor-nya bukanlah seorang vegetarian. Setelah minuman dingin, mata Du Feiying kembali menatap sosok langsing itu. Mata Dewa Du Feiying bersinar, dan ada Protos berpinggang besar di sampingnya, berkata, Feng Tianxing, Ke Wenxing. Anda juga akan berkolusi dengan gangster ras manusia, dan pemberontakan tidak mungkin. Protos bukanlah penjaga patroli, tetapi ras yang diadakan untuk sementara waktu. Itu adalah klan King Hui, dengan alis yang jahat, tetapi perut yang besar. Feng Tianxing, Anda membantu Istana Kaisar berkolusi dengan umat manusia, dan Anda disalahkan. Jenderal ini sekarang memerintahkan Anda untuk meninggalkan pedang Anda dan menyerah. Jika tidak, Istana Surgawi saya akan dibunuh oleh ribuan pasukan, dan langit akan kejam dan waspadalah terhadap kematian. Sambil berteriak dengan marah, Du Feiying diam-diam mencibir. Dewa pembunuh surga telah diseret oleh klan Wei Yang. Jangan berpikir bahwa 100.000 orang biadab ini bisa mengguncang langit. Tidak peduli seberapa banyak mereka bisa bertarung, mereka tidak akan bisa melawan puluhan ribu pasukan surgawi saya. Mengambil keuntungan dari masa depan tentara, Anda adalah yang paling dekat dengan orang tua Jiang Buyong. Tangkap dia. Yang mulia mungkin masih dapat menghitung pahala Anda. Mata Qin Yichen berkedip dan dia tergerak. Apakah yang dikatakan jenderal itu benar? Jenderal harus tahu bahwa Feng juga dipaksa melakukannya. Di alam semesta kuno, dia akan
Du Feiying diam-diam tersenyum. Oke. Jangan bicara lebih banyak tentang ini. Saya menyesal sekarang. Ini masih terlambat. Ini baik. Qin Yichen diam-diam mengangguk, sementara Du Feiying juga diam-diam bangga. Yang pertama berdiri di samping Jiang Buyong saat ini, dan pemilik istana-istana Yan Wang bahkan lebih tidak berguna. Namun, tepat ketika Du Feiying diam-diam bangga bahwa dia akan membuat pencapaian besar, dia tiba-tiba merasa bahwa ruang di sekitarnya terdistorsi, dan cahaya pisau yang menakutkan tiba-tiba menyerang. Ledakan. Tanda seru. Tanda seru. Wajah Du Feiying tertegun, dan cahaya ilahi yang dipancarkan oleh Tianjia penuh dengan terang dan kegelapan. Dia tidak menyangka bahwa Dewa Pedang Bawaan ini akan berani bermain dengan dirinya sendiri. Tidak hanya mempermainkan diri sendiri, tetapi juga berani menyerang diri sendiri. Dia adalah seorang jenderal yang memerintah lebih dari 1 juta surveyor langit. Dapatkah Dewa Bawaan kecil ini menyinggung perasaan? Kekuatan Du Feiying tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi yang tidak dia pikirkan adalah bahwa pisau ini akan mengganggu kekuatannya, dan kekuatannya hancur sesaat. Pencuri anjing di bagian rahasia Istana Surgawi mencegat dan membunuhku. Kamu berani menjilat wajahku dan biarkan aku meninggalkan pisaunya dan kembali dan pergi ke ibumu. Mata Qin Yichen merah, dan dia bahkan meledak dengan vulgar. Dia sangat marah bahwa itu bukan hanya serangan diam-diam di bagian rahasia langit, dan bahkan ini bukan apa-apa baginya. Yang benar-benar membuatnya marah adalah situasi tragis Istana Yan Wang yang ditindas selama bertahun-tahun. Membunuh. Tanda seru. Tanda seru. Ratusan ribu orang biadab mengacungkan senjata ajaib. Tongkat tulang di tangan Feng Nianwu tiba-tiba membulat, dan baju besi langit Du Feiying bergetar dan terbang keluar. Lancang. Kali ini, wajah Du Feiying suram. Feng Tianxing, Anda berani memfitnah Yang Mulia Tianwei. Du Feiying juga seorang jenderal, beberapa hal bisa diketahui. Baginya, dia dan Qin Yichen tidak memiliki dendam, dan mereka memimpin pasukan untuk datang, hanya perintah kaisar. Tapi sekarang, Dewa Bawaan ini langsung menusuk masalah ini. Dengan raungan itu, selama 2 juta tentara itu tidak tuli, mereka dapat mendengarnya dengan jelas. Ini hanyalah tamparan di depan umum di hadapan Yang Mulia. Feng Tianxing, kamu sudah mati. Tidak ada yang bisa menahanmu. Bunuh aku. Jangan takut. Orang biadab ini tidak bisa masuk ke iklim. Selama pasukan surgawi saya terbunuh, mereka harus dimusnahkan. Untuk sementara waktu, terjadi pertempuran sengit di langit Istana Yan Wang, dan ras manusia kota Feng Shui pemberani dan pandai bertarung. Tetapi Istana Surgawi bergantung pada sejumlah besar orang, dan jutaan pasukan membentuk pertempuran. Bum bum bum, kekuatan ilahi. Tubuh para dewa dan iblis terus-menerus dihancurkan di tanah tempat ras manusia tinggal. Dan di ketentaraan, sebilah cahaya menjulang, dan setiap kali muncul dari angkasa, ia tidak tahu bagaimana cara memotongnya. Tapi berapa banyak dewa dan iblis tingkat pertama,